بالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak PKM, Ketua dan pengurus. Yang saya hormati orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, Ibu Zen, Ketua Pengajian Akbar Lalang, dan juga seluruh yang hadir hari ini yang insya Allah semuanya nanti dimasukkan Allah ke dalam surga, dan insya Allah juga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak kami yang dimuliakan oleh Allah, kajian subuh kita hari ini inginnya dari takwa kita bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Jangan sampai ibadah kita tidak menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Karena kata Rasul, ada orang yang bangkrut di akhirat nanti bukan karena dia tidak beribadah. Dia beribadah, dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala puasa, pahala zakat, tapi pahala-pahala tersebut habis sampai di sana karena dibagi untuk menyelesaikan masalahnya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini sedikit mau mengingatkan, ada nggak masalah kita sama orang? Kalau ada masalah sama orang, jangan dianggap sepele. Walaupun masalah tersebut kita anggap sangat enteng. Dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah, nama penulisnya Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazir Al-Qusairi. Jadi beliau ini meninggal di Baghdad abad ke-5 Hijriah, 1000 tahun yang lalu kurang lebih. Dan beliau ini adalah ahli tasawuf.
Bapak Ibu, di dalam kitab tersebut menceritakan ada pemuda soleh taat ibadah. Namanya pemuda soleh, Pak. Kalau sudah orang soleh pasti taat ibadah. Sholatnya subuhnya di masjid, sholat 5 waktu di masjid, puasa nggak tinggal, zakat mau. Ini orang soleh. Macam bapak-bapak lah nih yang rajin ke masjid nih kan orang soleh. Yang di rumah bapak-bapak soleha. Ini kalau di masjid soleh, kalau di rumah soleha. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, ada juga orang namanya soleh tapi tidak soleh, namanya aja soleh. Ada orang namanya selamat, tapi saya melihat dia asik kena musibah terus, namanya selamat. Nah, jadi ini bukan nama orang soleh, tapi orangnya memang soleh. Tapi yang soleh ini di dalam kitab tersebut waktu dihisab, hisabnya sangat lama. Hisabnya sangat lama. Padahal dia orang soleh. Apa yang menyebabkan dia hisabnya lama? Apa dia buat dosa seperti membunuh orang? Apakah dia memfitnah orang? Apakah dia menggibah orang? Rupanya Bapak, dalam riwayat pemuda soleh ini pernah diundang makan, doa syukuran. Jujur kita pernah doa syukuran Pak diundang tempat orang? Pernah Pak ya? Ibu pernah ya? Semalam kami pergi sama Bu Zen ya. Dari sini ada itu yang pergi. Ada ya, alhamdulillah. Jadi pas doa syukuran tersebut, selesai acara makan-makan, dihidangkanlah makan daging. Begitu selesai makan daging, terseliplah daging itu di giginya, sehingga tidak nyaman, didorong-doronglah pakai lidahnya, enggak lepas juga. Makanya kalau kita masih punya gigi, kadang makan daging mau itu terselip di giginya. Jadi beruntung kalau kita sudah tak punya gigi lagi, berarti tak pernah nyelip. Cuman yang nggak punya gigi, asal menelan daging mata melotot. Nah, jadi Bapak Ibu, rasanya nggak nyaman dia karena ada daging yang nyelip di giginya. Akhirnya dia pulang. Begitu belum sampai rumah, dilihatnya ada pohon. Berhentilah dia, lalu dipetiklah ujung ranting pohon itu untuk menusukkan daging yang ada di giginya tersebut. Namanya tusuk gigi itu kan pastinya kecil, ujungnya runcing. Nggak mungkin orang tusuk untuk giginya itu besar. Jadi Bapak Saudaraku, begitu ditusukkan, lepaslah dagingnya, legahlah dia. Rupanya yang menyebabkan hisabnya lama dari ujung ranting pohon yang diambilnya itu karena sang pemilik pohon belum mengizinkannya. Nah, makanya Bapak Ibu bayangkan, hanya ujung ranting pohon saja yang dipakai karena belum diizinkan oleh yang memiliki pohon, maka membuat orang soleh menjadi lama hisabnya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita mulailah bermuhasabah. Pernah gak kita pakai hak orang lain dan belum dihalalkan oleh orang lain? Kadang kita pulang dari ngaji, ada orang punya bunga, dipetikkannya bunganya.
belum dihalalkan. Makanya saya takut apa yang nanti saya miliki, yang saya rasakan, takutnya belum dihalalkan oleh orang lain. Siapa yang punya pembantu, pembantunya sudah disuruh berhenti, namun belum selesai pembagian rezekinya atau gajinya, pembantunya nggak izin, maka hisabnya kayak mana lagi? Siapa yang mengambil hak orang lain, sebenarnya dana COVID itu bukan dia, tapi karena Wak Kepling itu banyak saudaranya, si saudara Wak Kepling aja, Wak Kepling hisabnya berat. Karena sebenarnya bukan untuk saudara Wak Kepling saja, masih banyak yang susah-susah, tapi karena bukan saudaranya berat. Aku bukan cipta Kepling sini, Kepling tuh banyak. Bapak Ibu, bukan punya dia di HI, dia dapat, sebelah susah nggak dapat, kok dia senang, bukannya berbagi. Sedangkan di harta kita saja yang kita miliki hari ini, yang kita nyari dari nol, sekarang jadi kaya, punya orang miskin aja ada di dalamnya dari harta kita itu. Padahal kita yang nyari, apalagi dari orang, dari pemerintah, diambilnya hak orang miskin. Mampus kiamat nanti itu. Kali aku. Tengok nanti hari kiamat, nyariin yang orang miskin tuh. Payah nyarinya. Sedangkan di Mekah aja orang hilang aja nyariin payah. Padahal daerah situ aja pakai bed lagi orang itu, pakai warna-warni di lehernya itu. Apalagi di akhirat nanti orang-orang nggak jelas bajunya, aja ikan lama aja udah nggak ada lagi. Maka Bapak Ibu Saudaraku, takutlah akan hak orang yang belum dihalalkan. Ada lagi kisah beberapa abad lalu, di masa akhir era tabi'in, hidup seorang pemuda dari kalangan biasa, namun solehnya luar biasa. Namanya Sabit bin Zutoh. Sabit bin Zutoh ini berjalanlah dia di pinggiran kota Kufah, Irak, dalam keadaan lapar. Jadi Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gak dia jumpai makanan. Namun begitu dia melihat ada apel yang hanyut di sungai, akhirnya dia ambillah apel tersebut. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu dia makan apel tersebut, baru beberapa gigitan yang dia makan, berhenti dia makannya. Kenapa dia berhenti? Berpikir dia, ya Allah, apel yang saya makan ini milik siapa? Padahal itu apel hanyut, berarti apel dapat. Sabit bin Zutoh aja berhenti, takut, was-was, takutnya yang dia makan gak halal. Karena kata Rasulullah, bukan Allah yang tak mengabulkan doa manusia, tapi karena manusia itu masuk makanan yang haram di dalam tubuhnya. Di Sabit bin Zutoh ini pun takut. Padahal apel hanyut, apel dapat. Kok masih ada lah ibu-ibu nganggap ngambil uang suami di dompet kok dapat katanya. Dapat bu, dapat lah. Kayak mana caranya? Ku colong lah. Itu nyolong. Kecuali lagi nyuci pakaian suami, duitnya ketinggalan di kantong, baru namanya senang kali bilang dapat gitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Sabit bin Zutoh takut dan akhirnya mencari siapa pemilik apel tersebut. Dicarinya, karena takut nanti perhitungan di akhirat.
Nyariin yang punya apel itu siapa? Takut dicarinya. Jumpalah, tapi rupanya sang penjaga apel, bukan sang pemilik apel. Akhirnya jumpakanlah ke sang pemilik apel, Bapak Ibu. Begitu jumpa ke sang pemilik apel, lalu pemilik apel mengatakan, saya maafkan kesalahanmu, tapi satu syarat, kau harus menikah dulu dengan putriku. Udah buat salah suruh nikah, ya enak. Salah suruh nikah, ini salah diusir. Pergi abang dari sini, muak ini muak. Dari dulu nikah nggak ada perubahan. Aturan kalau istri marah, muak aku sama abang. Udah kawin lagi aja sana, kan enak. Awak pun mau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tapi rupanya sang pemilik apel mengatakan, anak saya ini tapi cacat. Sabit mengiyakan, terus sang pemilik apel bilang, tapi anakku ini cacat. Matanya buta, mulutnya bisu, tangannya puntung, kakinya puntung. Tapi namanya Sabit orang soleh, takut berat hisab di akhirat. Ini orang mikirkan akhirat, bukan mikirkan dunia aja. Akhirat pikirkan, ya mikirkan senang-senang di sini aja. Jadi Bapak Ibu, akhirnya maulah Sabit. Begitu Sabit melihat putrinya besoknya, rupanya putrinya sangat cantik sekali. Matanya buta. Ditanyalah oleh pemuda, kata yang matamu buta? Enggak butanya. Memang dia sebut mataku buta karena aku tak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah. Jadi ingat Bu, mengintip uang di dompet suami, kalau ngintip aja mungkin gak haram lah. Lewat ngintip sambil nyolong haram. Ngerti itu Bu. Mengintip tetangga sebelah karena mau menceritain, intipannya jadi haram. Nengok sebelah matanya, beli kulkas lagi. Dah jadi haram. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lo tapi kata yamu mulutmu bisu. Oh, mulut saya bisu nggak pernah menceritakan orang lain. Tapi katanya tanganmu puntung. Oh, tangan saya tak pernah buat maksiat, mengambil hak orang lain. Kakimu puntung, tak pernah melangkah ke tempat yang tak baik. Jadi rupanya dia wanita yang sempurna. Akhirnya menikah, dan di pernikahannya tersebut melahirkan seorang anak yang soleh, bahkan menjadi seorang ulama soleh mujadid yang terkenal, yakni namanya Nu'man bin Sabit, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah. Jadi dia ini atau disebut dengan 4 imam mazhab yang ada dalam kitab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Jadi itulah termasuk Imam Hanafi ada di sini. Pak, Imam Hanafi itu imam mazhab. Mau menjadi imam mazhab, ahli fikih, hafal Quran dan hadis. Bayangkan, kenapa anaknya jadi hafal Quran dan hadis? Rupanya karena punya bapak yang soleh, takut makan yang tak halal. Jadi kalau bapaknya paling suka makan yang tak halal, maka anaknya jangan berharaplah bapak ingin punya anak yang seperti Imam Hanafi jadi anak soleh. Jadi bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka apa yang kita makan hari ini perlu kita berpikir, itu makanan itu halal atau tidak, ikhlas atau enggak yang ngasih. Maka kadang istri saya sama anak saya itu pandai, kalau udah dapat sarapan dari sini 2 bungkus, itu udah nanya halal ya, lah mulut kau tinggal makan aja kok Pak Ayah. Ya namanya ayah dapatnya pakai peci ya halal lah aku bilang. Namanya pulang selama aku bilang. Apa nih ya isinya nasi gurih? Ya kau tengok kadang kan situ kadang mie, kadang bubur. Kau tinggal nengok aja, kau nanya-nanya, orang aku belum makan kok. Jadi ya nanti ini dapat apa ya? Ya entah dapat utang enggak, namanya corona. Mana bisa bilang nah ini hari ini nasi atau mie? Nanti orang bilang nasi rupanya koringan mie kan bahaya. Bagus awak nanti aja kau tengok, tunggu aja di rumah, rupanya nggak ada, orang udah mampus lah dia habis. Emang corona buat susah aja itu. Itu pun didoakan nenek-nenek gara-gara ngasih beras polisi, nenek tuh nanya dari siapa nih Pak polisi? Dari corona. Nenek pun bilang alhamdulillah semoga corona sehat panjang umur. Ya nggak entek corona nih. Adik Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, hati-hatilah sekarang apa yang kita makan. Bukan berarti kita bisa masuk surga dengan ibadah kita kalau kita pernah zalimi orang lain. Alhamdulillah Bapak kami Pak Aceh ya datang ke rumah kami itu, alhamdulillah dia kan jualan di pasar ya, pusat pasar. Kalau itu tanah bukan punya Bapak, lapak bukan punya Bapak, karena Bapak neken punya orang. Bapak jadi di situ umpamanya punya hak orang. Nah, itu apa yang didapat. Nah, itu tadi takut perkara-perkara dan tidak. Tapi rupanya Bapak kita ini orang baik, maka ditolong oleh Allah. Kalau orang baik itu urusannya dimudahkan sama Allah. Bapak Ibu kami, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan orang mau berangkat haji, bukan punya dia, tapi karena dia orang berada, akhirnya digeser orang lain, gitu loh. Akhirnya dia berangkat, yang orang lain itu jadi mundur. Nah, berarti dia memakai hak orang lain. Hati-hatilah yang memakai hak orang lain. Jadi teringatnya kalau saya pulang ceramah dari sini, apa yang dikasih itu saya mau nanya dulu. Teringatnya itu Bapak Ibu halal ya, ikhlas ya. Ya silakanlah nanti kalau memang ada ya dibawain lagi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau wafat, Rasul saja waktu mau wafat dia aja takut dengan keadaan dirinya yang menyangkut orang lain. Setingkat Rasul mau meninggal dia takut nanti pernah zolimi sahabat, lalu nanti di akhirat jadi perhitungan yang luar biasa. Jadinya Rasul 5 hari sebelum dia meninggal dunia, Rasul mengumpulkan para sahabat di depan masjid, di halaman. Para sahabat, seandainya dalam masa hidup saya pernah menyakiti kalian, silahkanlah kalian menyampaikan kepada saya. Setingkat Nabi aja mau mati takut bermasalah sama orang. Makanya Nabi ngumpulkan orang. Jadi rupanya kalau kita mau mati, kalau orang tua udah mau mati, ada anaknya, diingatkan anaknya, kumpullah kalian. Kira-kira di sini yang tua udah tahu kapan mati Pak? Belum. Aku kan ingatkan Pak supaya nggak salah. Nabi pun gitu Pak, kurang 5 hari dan manggilin kawan sahabat-sahabatnya. Makanya kalau kita ada kakak adik, emaknya udah nggak bisa apa-apa, adiknya telepon kakaknya, pulang kak, aku bukan baru deh, papa kak, kasihan mama udah nggak bisa apa-apa. Dia minta dikumpulkan karena ada orang mau meninggal, nunggu keluarga ada. Banyak keluarga ada ngumpul semua. Enggak meninggal mah. Belum. Mama carikanlah daun-daunan. Daun apa? Daun kelor. Udah dikasih. Mati mah belum. Panas badanku, panas. Daun pisang, kasih daun pisang.
kering, daun pisang bener mau mati di panasan. Belum mati mak, belum. Jangan lama ya mak. Terakhir daun pintu lah mati nama, pokok mati mak. Daun pintu yang bisa matikan orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa orang mau mati dikumpul-kumpulkannya? Rupanya Bapak Ibu supaya mengikhlaskan yang lainnya, memaafkan yang lainnya. Anak-anak mama salah, anak-anak bapak kalau bapak salah, maafin bapak ya nak, ikhlaskan. Atau bapak udah nggak bisa apa-apa lagi, tapi di situ ada yang paling tua, mengingatkan adik-adiknya, maafkan kesalahan bapak kita ya adik-adik ya. Kalau dia dulu pernah nyakiti kita, dia dulu sananya banyak, tapi bapak kita ini kan kau tahu sendiri kan, kurang ajar nih bapak kita ini, habis tanahnya. Itulah kerjaannya, tapi udahlah ini bapak kita maafin ya. Nah, gitu Bapak Ibu Saudaraku. Rasulullah 3 kali menyebutkan, akhirnya berdirilah sahabat. Nah sampai 3 kali Rasul mengatakan, siapa yang punya artinya yang sudah disakiti Rasul, sudah pernah disakiti Rasul, maka sampaikanlah kepada dirinya. Kalau sekali 2 kali sahabat nggak mau berdiri, 3 kali akhirnya sahabat berdiri. Namanya Ukasha. Ya Rasulullah, sayalah orang yang pernah kau zolimi. Begitu Ukasha berdiri, Umar dan Abu Bakar Siddiq terkejut. Kau sanggup ya Ukasha membalas dendamkan sama Rasul? Rasul itu orang baik. Rasul itu sudah teruji orang baik. Mau ke masjid aja diludahi sama orang kafir aja tetap dia senyum. Kayak gitu kok Ukasha sanggup membalas dendam sama Rasul. Akhirnya Ukasha bilang, ya Rasul, ketika dahulu terjadi perang Badar dan ketika kita waktu itu di sana ada kuda yang lari mendahuluimu, lalu engkau cambuk kuda ketika itu dan ujung cambuk itu mengenai tubuhku ya Rasulullah. Jadi artinya dia membalas dendam. Bilal datang ke tempat Fatimah, ambil cambuk. Begitu cambuk diambil, Fatimah bilang, itu apa Bilal? Bilal nggak nyebutkan untuk apa. Begitu sudah sampailah cambuk itu di hadapan Rasul, Abu Bakar Siddiq dan Umar berteriak, Ukasha, ambil cambuk itu, namun jangan kau cambukkan di tubuh Rasulullah, cambukkanlah di tubuh kami ini. Ini baru sahabat yang baik. Ya Rasul, waktu itu ya Rasulullah, saya tidak pakai baju waktu kena cambukmu. Akhirnya buka baju. Nih orang mau mati, takut gak dapat halal dari orang lain, takut gak dimakan orang lain. Takutnya kenapa? Di akhirat mencariin orang-orang yang pernah disakiti. Maka Rasul minta maaf. Jangan mentang-mentang kening kita hitam, rajin sujud, sholatnya bagus, terus dia pikir masuk surga. Kalau nyakiti orang, ada juga memang keningnya gak hitam, mukanya semua hitam. Memang bawaan lahir. Yang cuma aku ini kan hitam. Tapi kata makku, mama bangga lah punya anak macam kau, walaupun hitam tapi anak mama manis juga ya. Mamanya memang pandai kan ini. Begitu kata mamaku. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, dibuka baju Rasul, akhirnya larilah Ukasha mengejar dan memeluk Rasul, menangis, ya Rasulullah, betapa rindunya aku dengar ya Rasulullah. Bapak Ibu kami, ayolah, kalau bisa kita mati dalam keadaan gak ada masalah. Ini kan corona sih ngajak orang mati. Orang yang mati karena corona ini kan yang imunnya lemah, makanya harus semangat. Semalam Bu Jen kita bawa ke sana, semangat kali gitu ya. Alhamdulillah, itu naikkan imun. Kami sayang sama jamaah, kami bawa jalan naikkan imun. Orang kalau udah dibilang kena corona, masuk ke rumah sakit,
perawatnya pakai baju hujan sampai 3 lapis. Yang sakit pun nengok mau mampus lagi. Ini jorohil betul lah pasti atau enggak ini? Saudara nggak boleh nengok sakit, gak ditengok orang tuh kayak mana sedihnya. Sementara kata Nabi, siapa yang sakit ditengok separuh obat dah masuk sama dirinya. Ini sakit saudara nggak nengok, orang nggak boleh nengok. Yang nengok dia tuh yang bajunya 3 lapis, maskernya sampai 3 lapis, pakai kaca spion lagi. Apa nggak wedil sama matilah, ya mati. Makanya imun tuh perlu. Jadi Bapak Ibu, karena corona menghantui kita, maka ayolah Bapak Ibu saudaraku, baik-baiklah. Seandainya pun ajal datang, kita dalam keadaan dimaafkan oleh orang lain. Karena banyak dosa, maka ayolah kita minta ampun kepada Allah biar masuk surga. Ya nggak merasa kita masuk surga. Nah, udahlah aku udah ada salah. Ya udah minta ampun. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan. Ayo minta ampun. Banyak dosa kau Susanto, minta ampun. Kau pernah nyakiti orang, waktu kau ceramah orang tersakiti dengan mulut kau yang lancip itu. Akhirnya orang gak memaafkanmu. Minta ampun kau sama Allah. Dan Allah itu mir rabbikum, karena Allah tuh wajana punya surga. Surganya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Arduhas samawat, surganya luas, seluas langit dan bumi. Wal ard. Lalu disediakan surga itu kepada muiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu Bapak Ibu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikun, orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi kalau kita mau masuk surga dari ketakwaan kita, karena kita sudah mohon ampun ingin jadi orang bertakwa, ya pertama ayolah nafkahkan hartanya. Ustadz itu kalau orang bersedekah kan harus kaya, nggak harus kaya. Jadi saat miskin boleh, fisarra, sedekah waktu lapang, wattara, waktu sempit. Kalau orang sedekah waktu kaya, waktu lapang itu biasa. Tapi di saat sempit, di saat susah, dia bisa bersedekah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tapi kenapa kok bisa masuk surga? Karena di saat dia haus, di saat dia sulit, sempit, haus kali dia. Kalau dia nanti nggak minum, dia akan mati pelacur tuh. Akhirnya dia tetap memberikan air itu kepada seekor anjing, masuk surga. Karena waktu sempit dia bisa berbagi. Jadi ngasih itu jangan anggap karena kita ini, masjid kita ini kan dalam pembangunan. Udah, gak usah ada pengajian dulu. Bedangki. Jadi bang, ini kan tahunnya udah naik, orang pun susah. Jadi honornya kita lagi bangun masjidnya, gak usah naik kan, bedangki. Jangan ketawa-ketawa aja lah Pak, pikirkan apa. Masjid diumumkan hari ini, alhamdulillah sumbangan mendapat saldo 100 sekian juta. Cuman diumumkan aja sholat Jumat. Tapi apa? Tukang sapu masjid pun honornya nggak naik. Guru ngaji di masjid itu nggak naik. Imamnya nggak naik. Ustadznya nggak naik. Terakhir orang itu tensinya naik. Aku bukan nyindir, nggak ada nyindir. Mana boleh ceramah nyindir. Ceritakan, mau pakai, mau enggak, itu kita ceramah.
Saya seharusnya pagi ini di Johor, tapi karena udah lama nggak masuk sini, aku rindu sama bapak-bapak, sama rindu bubur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sedekah itu bukan harus lapang aja, sempit. Aku nggak ada yang mau kusedekahkan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang tak mau sedekah itu tempatnya neraka. La yadkhulul jannah bakhil. Nggak masuk surga orang yang bakhil. Kalau udah nggak masuk surga orang yang bakhil, tempatnya neraka. Maka kata Nabi, fattakun naro walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dari neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Hadis riwayatkan Bukhari Muslim. Takut kita meneraka. Orang yang berdengki, orang yang bakhil, tempatnya bukan surga. Karena orang yang bakhil nggak masuk surga. La yadkhulul jannah bakhil, nggak masuk surga. Kalau nggak surga mana tempatnya? Karena dua tempat, surga neraka. Neraka lah. Maka kata Nabi, separuh kurma pun jadi. Yang penting kau takut sama neraka itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakannya Allah, sedekah itu bukan ketika lapang saja, sempit, wadoro, sempit sedekah. Mumpung bisa sedekah. Apa dan nilainya ketika sedekah sedikit? Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebiji jarah kebaikan akan ada balasan dari Allah. Ialah sedekah. Masya Allah. Hari ini 2 minuman dikasih untuk penceramah. Ini sedekah luar biasa. Minumannya 2. Pulang sarapannya. Bapak ibuku, siapa lagi ke orang bertakwa yang bisa menahan amarahnya? Wal kazimina ghaiz. Masuk surga, orang yang masuk surga, dia punya salah, sekarang dia mohon ampun, dia bertakwa, dan sekarang dia nggak marah-marah lagi. Tahan marah. Ya udahlah Pak, kita jangan marah-marah aja. Kalau ditegur orang yang marah, jangan tersinggung. Udahlah. Marah-marah itu perbuatan setan. Yang ngajari marah siapa? Qabil. Qabil itu siapa? Anak siapa? Anak Nabi Adam. Qabil marah sama siapa? Sama Habil. Kenapa Qabil marah? Rupanya orang tukang marah itu ada dengki-dengkinya. Qabil timbul dengkinya karena Qabil disuruh nikah ayahnya dengan kembaran si Habil. Kembaran si Habil ini beda dengan kembaran si Qabil. Kembaran si Qabil itu Iklimah, si Habil itu Layuksa. Qabil itu kembarannya cantik, Iklimah itu cantik. Si Habil itu kembarannya nggak cantik, nggak mau si Qabil. Akhirnya Nabi Adam bilang, ini ada hubungan dengan kurban. Nih, yang kurban yang suka main hitung-hitungan, dengar ini. Akhirnya Nabi Adam bilang, udah kalian kurban. Kalau kurban di antara kalian diterima oleh Allah, berarti kalianlah boleh nikah dengan Iklimah. Bu kurban. Qabil ini disuruh ayahnya mengelola pertanian. Si Habil disuruh ayahnya mengelola peternakan. Dikurbankanlah pencarian masing-masing, usaha masing-masing. Qabil bawa gandum, tapi Qabil ini namanya otaknya kotor. Gandumnya yang udah nggak temakan lagi. Ibaratnya lembu yang dicari lembu kurus lah yang murah. Si Habil bawa domba, dombanya sehat, besar, bagus. Akhirnya datang awan menyambar kurban mereka di atas bukit. Yang diambil adalah sama Allah kurbannya, kurban Habil. Kenapa kurban Habil? Karena Habil berkurban lewat takwa. Al-Maidah ayat 27. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah 27. Jadi kurban nanti kita daha ini yang diterima itu kurban orang bertakwa. Maksud saya itu ya jangan ada pelit, jangan ada dengki. Qabil itu akhirnya betul dengki Qabil, karena Qabil nikah sama Iklimah, mau dinikahkan, Qabil bilang kubunuh kau Habil. Membunuh karakter orang, membunuh nyawa orang. Dulu Qabil nggak pandai bunuh, kayak mana aku bunuh si Habil? Rupanya datang iblis, dilemparnya sama si Qabil dengan batu, terbelah batu itu ke iblis dan lari. Akhirnya Qabil, oh begini membunuh si Habil. Adalah dilakukan, Habil tidur dilempar dengan batu, mati si Habil. Habis itu bingung, ya ini Habil nih biar gak ketahuan kebunuh, bagaimana ini? Cuman cara ngubur dia nggak tahu. Terakhir mayatnya dibawa-bawa. Dalam kisah bahkan sampai 1 tahun dibawanya mayat si Habil itu. Bingung dia cara ngubur kayak mana. Qabil bingung kayak mana nih nguburnya. Rupanya datang burung gagak hitam, begaduh burung itu. Jatuh mati yang satu. Akhirnya burung gagak yang satu ngorek-ngorek tanah. Beginilah ngubur mayat itu. Akhirnya si Habil dikuburkan. Jadi otak dengki itu adalah otak si Qabil. Siapa yang hari ini bunuh orang, Qabil kena dosanya karena dia ngajari. Siapa yang hari ini dengki, Qabil dapat dosanya karena dia ngajari. Ibu pakai baju ketat, neplak, sana sini belekuk-belekuknya nampak. Terus dicontoh orang belekuk-belekuk, ibu dosa. Tapi ibu kalau pakai pakaian terus semua nggak nampak, dicontoh orang umpamanya auratnya nggak nampak, dicontoh orang, pakainya dicontoh orang, gaya memakai jilbabnya dicontoh orang yang baiknya, ibu dapat pahalanya. Nah, terus kalau ceramah mulutnya nggak bagus, lancip, dicontoh orang lancipnya, ya aku kan memang bawaan lahir, bukan karena aku ngajari orang nggak baik. Kalau bisa yang baiklah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala, maka yuk jangan marah-marah. Kalau sudah tak marah-marah berarti wal afina nas, maafkan kesalahan orang lain, itu ciri orang bertakwa. Abu Bakar pernah marah. Abu Bakar pernah tidak memaafkan kesalahan orang lain, bersumpah lagi dia. Saya bersumpah tidak akan pernah lagi memberikan kebaikan kepadanya. Dia sumpah. Kenapa dia bersumpah? Karena anak dia Aisyah dituduh berzina. Bahkan saudaranya sendiri juga ikut-ikutan memfitnahnya. Bersumpah deh, aku sampai kapanpun gak akan pernah baik sama dia. Aisyah itu siapa? Nabi, istrinya. Kan ada lagunya itu ya kan Bu. Aisyah na 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 Aisyah na 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 Aisyah na 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 na. Gak apa aku, karena kan banyak versinya lagu Aisyah itu. Ada yang versi gak dibolehkan karena ceritanya gak menghormati Bunda Aisyah gitu. Jadi Aisyah itu dituduh berzina. Abu Bakar marah sampai bilang udah putus kita persahabatan, putus kita, gak pernah lagi aku buat baik sama kau. Turun Al-Quran surah An-Nur ayat 22. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu? An-Nur ayat 22. Dengar ini, Abu Bakar bilang, ya aku ridha Allah mengampuni dosa-dosaku. Jadi rupanya kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah memaafkan kesalahan kita. Orang lain ada salah sama kita, maafkan dia, maka kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Sakit kali hatiku Ustaz, banyak kali dosa dia sama aku, banyak kali dosa dia sama aku. Dari dulu dia gak habis-habis ceritakan aku.
Nanti aku deket-deketin laki-laki, orang pikirnya aku mau ngambil. Padahal aku cuma mau nanya. Diceritanya dia. Nanti aku datang pengajian subuh, dipikirnya aku mau nyari sarapan. Memang otaknya kotor kali dia. Banyak kali dosanya. Aku ceramah sedikit aja udah dibilang, kau mau jadi mama dedeh ya, mulutnya itu loh Pak Ustaz. Udah maafin aja, makin banyak dosa dia sama kita maafin. Allah banyak memaafkan kesalahan kita. Masya Allah, itulah ciri dalam bertakwa. Jadi Bapak Ibu, ketika dia sudah lakukan itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai kebajikan. Jadi Bapak Ibu memaafkan kesalahan orang, berinfak, tahan marah, itu perbuatan kebajikan yang baik. Maka lakukanlah, itulah yang mengarahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat kita sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya alim anta ta'lamu hajatana wa maqasidana wa ma nahnu fihi wa nartaji famnun alaina biqada'i hajatina ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Sayangi kami, sayangi keluarga kami, lindungi kami, lindungi keluarga kami, maafkan kami, maafkan keluarga kami, mudahkan segala urusan-urusan kami, urusan-urusan keluarga kami, sehatkan kami, sehatkan keluarga kami, berkat salat subuh berjamaah kami ya Allah, berkat sedekah-sedekah kami ya Allah, berkat sayang kami pada makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungi orang-orang yang melindungi masjid ini, tambahkan rezekinya bagi mereka yang meletakkan rezekinya di masjid ini, luaskan rezekinya bagi mereka yang meluaskan pembangunan masjid ini, berikan kebahagiaan mereka yang memberikan kebahagiaan jamaah di masjid ini ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi wal